Selamat malam, teman-teman, serta guru biologi kami yang terhormat, Pak Zaki. Perkenalkan, nama saya Eustatius Berdapinsa dari kelas 11 IPS 2, absen 13. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang jaringan hewan. Berikut PPT saya paparkan. Pengertian. Jaringan hewan adalah sekumpulan sel-sel hewan di mana mempunyai sebuah bentuk serta fungsi yang sama, sehingga membentuk jaringan pada tubuh hewan. Jaringan hewan dibagi menjadi jaringan dari 4 jaringan, salah satunya adalah jaringan epitel. Jaringan epitel, kita akan membahas mengenai epitel pipi, epitel silindris, epitel kelenjar, epitel kubus, dan epitel transisional. Sebelum itu, apa sih jaringan epitel itu? Jaringan epitel adalah jaringan yang berfungsi sebagai pelapis organ dan rongga tubuh bagian luar hewan. Berikut gambar yang memaparkan tentang jaringan epitel. Ciri-cirinya. Ciri-ciri jaringan epitel yaitu terdiri atas sel-sel yang bersisi, bersudut banyak, atau bisa disebut poligonal, dan terkadang bentuknya tidak teratur. Yang kedua, tersusun rapat atau sedikit substansi interseluler. Yang ketiga, memiliki daya regenerasi yang tinggi untuk menggantikan sel-sel epitel yang telah rusak. Berikutnya, memiliki tonjolan yang disebut mikrofil. Lalu, tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa, sehingga nutrisi diperoleh secara difusi dari cairan jaringan ikat di bawahnya. Fungsi jaringan epitel. Jaringan epitel berfungsi untuk melapisi organ, melindungi dan menjaga penghalang internal, melindungi tubuh dari bakteri, mendeteksi apa yang dirasakan kulit atau bisa disebut sensorik, menyerap dan mengeluarkan zat. Epitel pipi. Epitel pipi memiliki bentuk sangat tipis, seperti lembaran dan tingginya lebih rendah daripada lebarnya. Berdasarkan susunannya, epitel pipi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu A. Epitel pipi selapis, tersusun dari suatu lapisan sel-sel. Semua sel terletak di atas membran basal dan mencapai permukaan. Contohnya pada endotelium, mesotelium, dan alveolus paru-paru. Yang kedua, ada epitel pipi berlapis banyak. Merupakan membran yang tebal, terdiri dari atas lebih dari satu lapisan, dan sel-selnya berbentuk pipih. Contohnya pada kulit, vagina, rongga mulut, dan esofagus. Berikut adalah gambar yang memaparkan tentang epitel pipih. Lalu selanjutnya ada epitel kubus. Epitel kubus memiliki bentuk sel seperti kubus, mempunyai ukuran tebal dan panjang sel yang sama, dan tampak seperti bujur sangkar. Berdasarkan susunannya, epitel kubus dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu epitel kubus lapis yang tersusun dari satu lapisan sel berbentuk kubus. Contohnya pada bagian ginjal, nefron, tubulus contortus proximal, dan tubulus contortus distal. Yang kedua, ada epitel kubus berlapis banyak, tersusun atas lebih dari satu lapis sel-sel berbentuk kubus. Contohnya pada saluran keluar, kelenjar, keringat. Berikutnya ada epitel silindris, tersusun atas sel-sel berbentuk heksagonal memanjang. Di antara sel-sel silindris sebelumnya, di antara sel-sel silindris umumnya terdapat sel goblet, yaitu sel-sel berbentuk piala yang menghasilkan lendir. Berdasarkan susunannya, epitel silindris dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu epitel silindris serapis yang tersusun dari satu lapisan sel-sel berbentuk silindris. Epitel silindris selapis sendiri
memiliki dua macam, yaitu epitel silindris lapis bersilia, contohnya pada uterus rahim, ductus efferens pada testis. Lalu ada epitel silindris lapis bersilia, contohnya pada saluran pencernaan, lambung, usus halus, dan kantong empedu. Lalu epitel silindris berlapis banyak, tersusun atas lebih dari satu lapis sel-sel berbentuk silindris. Contohnya pada uretra, laring, trakea, faring, dan kelenjar ludah. Berikut adalah gambar-gambar yang memaparkan tentang epitel silindris. Berikutnya ada epitel transisional. Jaringan epitel transisional terdiri lebih dari satu lapis sel dan hampir serupa dengan jaringan epitel pipih berlapis dan jaringan epitel kubus berlapis. Contohnya adalah jaringan epitel ini dapat merenggang dan berfungsi untuk memberikan ruang untuk penyimpanan urin. Lalu berikutnya ada epitel saraf. Epitel saraf dibagi menjadi dua, yaitu kelenjar endokrin, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai hubungan dengan epitel permukaan yang membentuknya. Sekret langsung masuk ke pembuluh darah. Contohnya pada kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, dan kelenjar adrenal. Yang kedua ada kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar yang mempunyai hubungan dengan epitel permukaan yang membentuknya melalui saluran pembuangan. Contohnya adalah kelenjar lambung, kelenjar pankreas, kelenjar ludah, dan kelenjar keringat. Berikut adalah gambar-gambar tentang kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Lalu jaringan yang kita bahas selanjutnya adalah jaringan ikat. Apa sih jaringan ikat itu? Jaringan ikat merupakan salah satu dari 4 kelas utama jaringan yang jumlahnya paling banyak dan tersebar luas. Jaringan ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu sel, serat, dan substansi dasar. Seperti rangka kayu pada rumah, fungsi jaringan ikat adalah untuk menopang, melindung, dan memberi struktur pada jaringan dan organ lain di dalam tubuh. Fungsi jaringan ikat: mengikat dan menyokong. Jaringan ikat mengikat dan menyokong antar jaringan dan antar organ. Yang kedua adalah melindungi organ dari kerusakan akibat cedera. Ketiga, menyimpan bahan bakar cadangan. Keempat, sebagai bantalan dan isolasi jaringan adiposa. Mengangkut zat di dalam tubuh seperti yang dilakukan oleh darah. Berikutnya, jaringan yang akan kita bahas adalah jaringan otot. Apa sih itu jaringan otot? Jaringan otot memiliki kemampuan berkonstruksi untuk melakukan gerakan dan jaringan otot harus melakukan gerakan mekanis. Jaringan otot terdiri dari sel-sel otot atau serat-serat otot. Sel otot memiliki membran plasma yang disebut dengan sarkolema dan berisikan sitoplasma yang disebut dengan sarkoplasma. Terdapat 3 macam jaringan otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot rangka. Jaringan yang kita bahas berikutnya adalah jaringan saraf. Jaringan saraf tersebar di seluruh tubuh sebagai jaringan komunikasi yang terintegrasi. Ditemukan pada susunan saraf pusat otak dan medula spinalis, atau biasa disebut sumsum tulang belakang. Sisanya terdapat pada saraf tepi. Jaringan saraf berfungsi untuk mengumpulkan rangsangan dari lingkungan luar. Yang kedua, mengubah rangsangan menjadi impuls saraf. Ketiga, memberikan respon ke organ-organ efektor. Keempat, menerjemahkan impuls. Jaringan saraf tersusun dari sel saraf, neuron, dan sel penyokong neuroglia. 1. Neuron berbentuk serabut panjang. Yang kedua, neuroglia adalah sel berukuran kecil menghasilkan mielin, berfungsi sebagai penyokong neuron-neuron dan menyatukan saraf pusat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, dan semoga kita selalu diberikan rahmat dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih.